Kita tentu masih ingat betapa mudahnya PSI tiba-tiba beralih dukungan di Pilpres 2024 dengan jargon klise, memberi kesempatan bagi pemimpin muda karena kebetulan di sana ada Gibran. Kita semua tahu, walaupun Gibran benar masih muda, tapi pelolosannya dari segi batas umur sebagai calon wakil presiden ini melibatkan kontroversi yang akhirnya menjerat pamannya sendiri dalam pelanggaran etik berat. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor telah ternyata terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Tapi benar ataukah salah, ngelesan dalam dukung-mendukung itu yang bisa membuktikan hanya waktu. Dan lucunya, ternyata PSI membuktikan hanya butuh waktu singkat untuk mengubah total prinsip mereka. Tidak sampai setahun. Adalah Jane Natalia Suryanto, kader muda dari PSI sendiri yang jadi korban ketidakkonsistenan ini. Ia tak kurang setia. Sejak awal Pilkada 2017 mendukung Ahok dari barisan PSI. Pengorbanannya juga tidak kurang banyak. Meninggalkan karirnya yang begitu mapan di luar negeri demi berbakti untuk negeri. Ya, itu pun kemudian ditempatkan di daerah yang begitu jauh, Nusa Tenggara Timur. Padahal semua juga tahu suara PSI kuat di Jakarta, kota kelahirannya. Jane diberi tugas berat. Tidak hanya berburu kursi untuk dirinya sendiri, tapi juga membina kader di daerah. Nah, sebagai petinggi di DPW NTT, ia juga harus membina kader lain supaya bisa beroleh suara. Belum lagi harus membangun organisasi, dan yang jelas bukan tugas mudah, ya kan? Tapi itu semua dilalui Jane dengan nilai nyaris sempurna, tanpa mengeluh. Andai saja PSI berhasil melewati ambang batas parlemen, Jane adalah salah satu yang akan jadi anggota DPR RI, karena ia berhasil meraup 46 ribuan suara. Belum lagi anak-anak didiknya yang juga berhasil meraih 6 kursi di DPRD NTT. Semua serentak mendorong Jane maju di Pilgub NTT. Tidak pun bisa jadi cagup ya. Ia sudah disurvei oleh Indeks Stat dan menjadi calon terkuat untuk wakil gubernur. Dalam simulasi calon, cagup terkuat, Melki Lakalena terlihat lebih kuat kemungkinan terpilihnya jika dipasangkan dengan Jane dibandingkan dengan cawagup yang lain. Tapi seolah habis manis sepah dibuang. Dengan begitu banyak keringat Jane yang menetes untuk perjuangan PSI di NTT, surat rekomendasi PSI malah diberikan untuk pasangan Melki Johannes. Haha, apa yang tersisa bagi Jane? Maka wajarlah jika kemudian Jane mundur dari PSI. Partai ini sudah menjilat ludahnya sendiri dengan menyingkirkan calon pemimpin muda justru saat kemungkinan menangnya begitu tinggi dan memilih memberi dukungan kandidat yang lebih tua. Ya, walaupun kemudian ini dibantah oleh Jane, ia tetap berusaha menjaga hubungan baik walaupun banyak yang menganggap ia dizolimi. Entah apa sebabnya. Apa mungkin karena Jane hanya orang biasa yang bukan bagian dari keluarga penguasa? Ataukah mungkin karena ia tidak punya pesawat jet untuk dipamerkan kemana-mana sebagai bukti keberhasilan seorang pemimpin muda? Atau karena ia tidak cukup hedon untuk bisa menikmati roti seharga 400 ribu? Haha, nggak ada yang tahu. Tapi nasib tetap berpihak kepada Jane. Keluh kesahnya didengar. Usahanya selama bertahun-tahun menemui dan membantu rakyat
tidak diabaikan oleh Tuhan, dan pertolongan itu lalu diberikan lewat tangan PDI Perjuangan. Ya, walau harus sendirian tanpa koalisi, toh kubu Banteng berani maju. Tidak perlu pakai perayaan yang begitu meriah. Bersama Yohanes Franciscus Lema, ia mendaftar naik ojek online, sama sekali bukan kendaraan mewah. Karena memang bukan kemewahan dan sikap elitis yang menjadi esensi dukungan rakyat. Dukungan rakyat sejatinya terlihat dari tetesan air mata para pendukungnya saat akhirnya perempuan satu-satunya dalam Pilgub NTT ini akhirnya mendapat tiket. Mereka sadar siapa yang selama ini bekerja keras untuk rakyat NTT, untuk mereka. Kita tidak bisa tahu dengan pasti apa yang ada di pikiran anak-anak PSI saat melihat fenomena ini. Ya, mungkin sama nyeseknya ketika mereka mengingat begitu meriahnya pemberian award pembohong terbaik tahun 2019. Lalu pemilu berikutnya mereka memuji-muji orang yang dianugerahi award tersebut. Biarlah itu menjadi bahan renungan tersendiri bagi mereka.